seorang syahid sunnah dikafani memakai pakaian yang dipakainya waktu mati. Tapi kalau pedangnya dibawa, ibarat cincinnya ada dibawa, ya tuh pakaian itu. Nah, diambil, ya kembali. Yang berlumuran darah lebih utama untuk mengkafaninya sebagai ittiba, mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan nanti darah itu lebih harum daripada kasturi di yaumul qiyamah. Tentang menalkin memakai ar-rafiqul a'la, derajat tertinggi di surga, karena ar-rafiqul a'la adalah akhir ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah itu ditolak. Tak cocok ke kita larinya. Itu buat Rasul. Karena Nabi itu ketika mau meninggal, Sayyidina Israel itu ngotot pintu dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasul, aku ini diutus untuk menjemput engkau. Bagaimana kalau engkau tak izinkan aku balik? Itu bahasa itu. Coba minta izin. Bukan macam kekau ditarik di kaki, di buntut, di ekor. Bantai betul. Tertungging tak apa naik. Ya, coba kalau gitu, ya, makanya turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath itu di situ. Ditanyakan sahabat, ada yang jawab itu, tapi paling mudah jawab siapa? Ada Ibnu Abbas, itu ahli tafsir. Kata Ibnu Abbas, itu tandanya Nabi mau dipanggil ke hadapan Allah, artinya mau wafat. Tuh, ya, dikasih kode, dia datang malaikat. Aisyah sedih sudah di samping itu, ya, katanya, itu Nabi menyapu, memberikan air. Nawil nema Aisyah, diambilkan sapukan muka. Jadi seolah Rasulullah SAW itu panasnya umat mau mati itu dia ditampung semua. Kasih aku ya Allah. Kata Aisyah, berkata, aku tidak tengok orang sesusah Nabi itu meninggalnya. Bukan apa, dia menampung mintaannya aku ini kasihnya Allah semua, biar umatku tak susah lagi. Ada pemimpin model begitu? Itu aja lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman berapa kita? Akhir ya. Tujuh ratus qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala وقال وعلى المعلى مقتول ظلما وغريق وحريق ومبطون أي من قتله بطنه كاستسقاء أو إصلاح فهم الشهداء بالآخرة. Kemarin tentang masalah mati syahid yang tiga macam itu. Ada dunia dan akhirat, ada dunia dan ini akhirat. Juga bisa pula untuk orang terbunuh akibat penganiayaan. Waqala orang mati tenggelam, terbakar, dan orang mati korban penyakit perut misalnya, muntah, atau urus-urus, dan orang ini disebut syahid akhirat saja. Jadi kalau syahid akhirat ini empat macam, seperti kita dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Ya,
Kalau syahid dunia akhir kemarin tidak dimandikan, tidak dikafan, tidak disalati, cuma dikuburkan saja. Syahid dunia mungkin membela negara dengan sebab orang-orang kafir masuk ke negeri, menahankan tersebut itu terbunuh, dia juga tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disalati, dan cuma dikuburkan. Nah ini syahid akhirat. Ini 4 mandi, dimandikan, dikafani, disalati, dan kuburkan. Kaghusli ayyisyahidi walau junuban li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yughsil qatla Uhudin. Wa qala haram memandikan orang mati syahid sekalipun masih dalam keadaan junub. Sebab Nabi SAW sama sekali tidak memandikan syuhada di perang Uhud. Ada satu kisahtan, salah satu sahabat Nabi namanya Hamdalah. Ketika dalam peperangan tersebut mati, Nabi kaget dalam peperangan yang memandikan malaikah. Jadi katakan Rasul berkata, kenapa itu dimandikan? Padahal dia mati, ternyata dia baru manten malam Jumat model begini nih. Ya, perang Badar, salah. Panggilan syahid, panggilan sabilir, dia turun. Lupa dia mandi, baru hubungan suami istri, kata istrinya Hindun. Meninggal dunia, Allah tak lupakan bagiannya. Allah kirim malaikah untuk memandikannya. Maka terkenal namanya Hamdalah itu ghasilul malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikah. Wa yahrumu izalatu dami syahidin wa huwa mata fi qitali kuffarin ay kafirin wahidin qabla qidaihi wa in qutila mudbiran. Haram mencuci darahnya orang yang mati syahid. Orang mati syahid yang dimaksud di sini ialah orang yang gugur di medan perang melawan orang-orang kafir. Ya, atau hanya satu orang kafir sebelum peperangan berhenti. Ya, bisa babihi ail qitali, sekalipun dibunuh waktu mundur daripada musuh. Sebab peperangan tersebut. Wa qala ka'an asabahu silahu muslimin akhar khata'an aw qatalahu muslimun isti'anu bihi aw taradda bi bi'rin hala khitalin aw juhila ma mata bihi wa illam yakun bi atharu damin. Misalnya tidak sengaja terkena pedang teman muslim lain dalam peperangan, dibunuh sesama muslim atau permintaan pihak musuh, jatuh masuk ke dalam sumur waktu berperang atau tidak diketahui sebab kematiannya sekalipun tiada bekas-bekas darah pada tubuhnya. Berarti tidak dimandikan, tidak dikafan, tidak salat, cuma dikuburkan. Nah, itu syahid tadi untungnya ya. Wa qala la asirun qutila sabran fa in laisa bi syahidin 'alal asah di anna qatlahu laisa bi muqatalatin. Orang tawanan yang dibunuh setelah selang beberapa waktu tidak termasuk mati syahid. Itu menurut pendapat asah, sebab dibunuhnya bukan karena sedang berperang. Jadi kalau orang nanti itu di Palestina sana itu kalau niatnya untuk menahankan agama, itu tadi. Ya, berniat dia. Kalau untuk apa negara juga syahid dunia, sedunia dan akhirah. Tinggalkan punya kesempatan, itu satu keuntungan. Ya, ada kesempatan untuk mati syahid. Ya. Wa qala wala man mata ba'da qidai wa qad baqiya fihi hayatun mustaqirratun wa in quti'a bi mauti ba'du min jurhin bihi.
Demikian pula orang yang wafat setelah perang berakhir dan masih mengalami hidup mustaqirrah, tetap stabil hidupnya, sekalipun bisa dipastikan bahwa matinya itu akibat luka yang terjadi waktu berperang, maka tidak dikatakan mati syahid. Nah, itu mati sakit tadi ya. Maka bernama itu kata Rasul, selama hidup kita setidaknya kita berniat untuk mati syahid, karena Rasul berkata, man talaba syahadata sadiqan u'tiha walau lam tusibhu. Barang siapa yang bernawa itu untuk mati syahid, umat Muhammad ini Allah berikan ganjaran mati tersebut itu walaupun tidak perang sabilillah. Jadi bernawa itu sejak sekarang kita, karena orang tak punya niat untuk berniat mati syahid itu sifat munafik namanya. Ya, hal-hal ini banyak mati syahid itu. Cuma anak-anak yang menuntut agama ini bagaimanapun caranya, mesti kita menuntut pengajian tuh. Ya, mana tahu nanti apalagi yang tua-tua nih dekat-dekat usia di ujung rambut. Nah, mana tahu nanti kita sedang mengaji duduk ditarik nyawa kita. Ya, nah itu tuh keuntungan mati dalam keadaan menuntut ilmu agama. Ya, keuntungan tidak. Nah, itu ada yang menyamakan tentang syahid juga. Makanya orang-orang dulu itu sebagaimanapun dia tetap diikut mengaji walaupun yang mengajar itu muridnya. Kalau kita kan tidak segan kadang-kadang tersebut itu. Padahal Rasulullah sudah mengatakan ujur Nabi, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari buayan sampai tiang lahat. Atau maksud itu satu keuntungan di situ. Apalagi rumah samping masjid begini, kesempatan untuk duduk setengah jam kah, 1 jam kah, tidak tahan juga duduk di masjid macam pantat timun, burit timun. Kalau duduk di gahwah tahan tuh, belacak di sana sini tuh 2-3 jam. Mudah betul kelakuan tuh. Padahal usia tidak berbau, umur tak ada yang tahu, pas keluar masjid nanti ketabrak. Ya, kalau sedang mengaji syukur, tapi kan sudah ketabrak, sedang belacak ngomong apa? Mati belacak. Paham lah itu? Mati sedang menyanyi, mati menyanyi. Betul. Nah, itulah kita nih dihitung tuh dengan akhir daripada kehidupan kita. Nah, kita sering minta husnal khatimah. Ya. Nah, Tuhan, usahakan Tuhan. Apalagi kalau malam begini dan nak tidur bernama itu betul baik-baik. Kita udah tahu. Ya kalau bangun, kalau langsung Allahu Akbar. Jangan sangka kau yang muda-muda ini akan besok hidup. Belum tentu. Jangan kau duluan dari yang tua-tua. Ya, dari yang tahu tersebut itu. Jelas. Wa qala amman harkatuhu khirkatu madbuhin indang qidaihi fasyahidun jazma. Adapun orang yang setelah perang berakhir gerak badannya menggambarkan gerak sakitnya orang disembelih, ada kan? Adalah dengan mantap dianggap mati syahid. Tak mati juga yang bekas perang tadi, nampak kan? Meninggal dia itu masih dihitung mati syahid. Tidak dimandikan, tidak dikapani. Dikapani dengan pakaian itulah. Ya, tidak disalati, cuma dikuburkan. Itu orang mati syahid. Untungnya Rasulullah berkata orang mati syahid itu arwahnya itu ada di burung yang warnanya biru. Burung itu yang minum berkeliling di surga itu, roh kamu itu di dalamnya itu ikut. Paham dah tuh? Ya, saya ada begitu. HP kalau saya ngikut, mana pulsanya ikut, paketnya ikut. Ya, ada tuh. Bisa ngomong tanpa paket. Ya, contoh yang simpel saja lah. Ada yang memudahkan bagi kita. Itu ada amalannya, tentu bagiannya ada. Sempatkan itu, terutama yang jauh dari peperangannya mengaji. Kalau perlu setiap waktu, kapan di mana pengajian, malam kah subuh kah pagi, ikut pengajian agama, supaya nanti mana tahu usia kita disitulah tadi. Paham ya tuh? Nih, Allahu Akbar.
Wa qala wal hayatul mustaqirratu ma tujawwizu ayyabqa yawman aw yawmaini ala ma qalahu Nawawi wal Umrani. Hidup mustaqirrah, masih stabil hidupnya itu menurut pendapat An-Nawawi dan Al-Umrani adalah hidup selama 1 atau 2 hari. Jadi kalau tidak lagi mati syahid namanya. Ya. Wa qala wala man waqa baina kuffarin fahariba aw faharaba minhum faqataluhu li'anna dzalika laysa biqitalin kama abta bi Syekhuna Ibnu Ziyadin rahimahullahu taala. Tidak termasuk syahid pula orang yang terperangkap di tengah orang-orang kafir kemudian melarikan diri dan akhirnya tertangkap lalu dibunuh. Sebab kematiannya bukan karena berperang, karena ngacir dari tersebut itu dan tahu jelas kalah masalah dikepung itu. Menurut fatwa yang dikeluarkan guru kita Ibnu Ziyad rahimahumullahu ta'ala. Nah, sekali lagi, ya yang membawa kamera kah, yang menulis kah, yang apakah, yang tak mengajar berkitab, tidak ikut mengaji. Gimana ikut orang-orang pengajian? Ya, kita kan tidak tahu tuh, kapan usia kita dijemput. Wala man qatala uqtiyalan harbiyun dakhala bainana. Demikian juga orang yang dibunuh karena bujukan tipuan kafir harbi itu memerangi kita, macam itu Zionis itu Israel itu memerangi orang Islam. Itu kalau selesaikan aja kalau sempat itu. Ya itu kalau memang masuk ke negeri kita dan selesaikan udah maju kau. Ya. Yang mana lusuh di tengah-tengah kita muslimin. Nah, kalau dengar perang, pada mundur takut semuanya. Tapi kalau dengar bagian, apalagi dapat kedudukan ya, yang caleg, calok semuanya, bukan main gembiranya. Betul. Sudah sudah perang, nahi mungkar, pada mundur semua ya, masing-masing pakai ustadznya takut untuk berbicara. Bila lagi Rasulullah berkata, ujar Nabi, Abdalul jihadi kalimatun inda kalimatu haqqin inda sultanin jairin. In qatalu an muqatalatin kana syahidan kama naqalu as-sayyidul samhudi anil khadim. Tetapi kalau terbunuhnya itu lantaran mengadakan perlawanan tempur, maka menurut nukilan as-sayyid samhudi dari al-khadim nama kitab ada termasuk mati syahid. Mau yang muda-muda mati syahid? Dan enggak, dia bilang belum kawin. Kalau kau sudah kawin mati-matilah kau, kata dia, yang sudah berbini itu. Bahasanya kan, yang muda-muda nanti syahid dalam seteh. Dia bilang nanti dulu. Orang terima saja yang mana menurut Allah yang lebih baik. Paham tuh? Dalam peperangan belum tentu juga mau mati. Karena kenapa? Khalid ibn Walid itu bajunya tidak ada lagi, badan tuh coret-coret sana sudah bau pedang tuh, bau darah semua. Tapi dia menangis ketika mati di kasur. Pengen mati? Tapi Umar bin Khattab tak nyangka-nyangka sembahyang subuh ditikam oleh Ibnu Muljam. Bunuh. Utsman bin Affan juga begitu. Ya, meninggal semua kan? Yang tinggal cuma Utsman Ermulan. Nah, tuh. Ya. Masih hidup ya, tuh. Allahu Akbar. Wa qala wa kufina nadban syahidun fi thiyabihi allati mata fiha wal mulattakhatu biddami aula lil ittiba'i. Ya.
Kenapa? Ada yang mau tanya itu? Baca, jangan tanya yang seminggu lalu kau bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika orang-orang kafir membantu peperangan saudara kita di Palestina? Jika ia gugur dalam peperangan, apakah itu masuk syahid? Allah, orang kafir membantu orang kita Islam mati juga mati syahid? Enggak, mati sakit. Ya, Rasul berkata, kalau orang-orang kafir itu dia bersedekah pada orang kita, Allah tetap berikan ganjaran di dunia. Jadi kalau orang kafir itu ingin pahala yang di akhirat, seperti fata morgana, kasarabin, kata Allah, seperti ditengok macam padang pasir itu, dia air jauh-jauh tuh, tapi didekati tidak ada. Nah, itu tadi. La yadkhulul jannah illa, ya itu, tidak bisa masuk surga itu. Ya, bagaimana? Nah, itu tadi hal-hal tersebut itu mungkin dia membantu dengan alat apa tersebut itu, ya, tidak, itu tak termasuk. Ya, dapat bahagian paling-paling mungkin apanya, tapi di akhir tidak dapat sama sekali. Yang kau bilang mati apa, orang kafir mati syahid pula. Ya, tidak ada tersebut mendoakan saja orang kafir itu hukumnya haram. Paham nggak? Masalah bos kau meninggal nih, ditungkal nih, ada bos gak yang semua kau dikasihnya mati dia, ya Tuhan mohon dispensasi. Ya, Rasulullah berkata doa bil maghfirati ya lil kufari ahya'an wa amwata ya haramun. Mendoakan orang kafir dengan pengampunan hidup atau mati itu haram hukumnya. Walau lam takfihi bi alam tastur kulla badani ya tummimat wujuba. Apabila tidak mencukupi, misalnya tidak bisa menutup seluruh tubuh, maka wajib disempurnakan dengan menambah yang lain. Kapan tadi? Ya. Nah, kalau perempuan tidak bisa kan? Tutup juga. Memang ada syahid juga perempuan. Ya. La fi haririn labisahu li daruratil harbi payunza'u wujubah. Pakaian tidak sembarangan. Tidak boleh dikafani memakai kain sutra. Laki-laki ini yang dipakainya karena terpaksa di waktu perang, di mana sutra itu wajib dilepas dari dirinya. Boleh laki-laki. Ya. Wa qala wa yundabu ayulaqana muhtadaran wala mumayyizan ala aujuh asyhadata ay la ilaha illallah. Sunnah menalkin orang sakit keras muhtadar. Sudah macam dicumi-cumi tapop. La ilaha illallah di kuping kanan. Ya. Jangan baca, jangan bilang baca, makruh hukumnya. Dia timbul keakuan, dia tidak mau diperintah. Muda nih dia bilang, timbul tuh, jangan perintah, apalagi bak kau. Muda nih bilang, ya bilang la ilaha illallah. Baru dia ngomong, baru namakan apa? Nama apa? Baca lagi sekali la ilaha illallah, itu ngerti? Nah, nantilah kalau kau mati aku talkinkan ya. Aku masih naik hidup bahasanya. Kau dulu nanti aku bacakan. Paham enggak? Ya. Sunnah menalkin orang sakit karena muhtadar sekalipun baru mumayyiz. Anak mumayyiz itu yang baru cebok itu. 7 tahun, 8 tahun ditalkinkan kuping itu. Dari berbagai wajah dengan bacaan syahadah yaitu la ilaha illallah. Jadi sekarang macam-macam di televisi, apa di HP. Allah itu bukan zikir, dia bilang ada, tak dapat pahala. Di mana dia ngaji? Allah. Imam Ghazali itu ada tak? Yang Allah itu 1000 kali hari Jumat ya.
Mana hebat Ghazali itu dan Ghazali ini? Ada apa-apa yang Ghazali ini buang aja lah muka sekolah ini. Cuma nama barakah. Ada dari HP itu macam-macam. Itu pahamnya mana pula? Tak ada pahala. Ya Allah. Orang manggil orang ya saleh, dia bilang. Ada tahu dah tuh. Nah, nama Tuhan dia panggil Allah. Paling tinggi dah. Bilang tak ada pengguna. Tak ada atuk ngaji di mana tuh orang. Ya. Macam-macam sekarang. Ya. Wa qala li khabari Muslim laqinu mautakum ay man hadaratul maut la ilaha illallah. Dua hal ya. Pertama, berdasarkan hadis, talqinkan orang-orang matimu, maksudnya orang yang hampir mati dengan ucapan la ilaha illallah. Ada kalimat yang dua lagi. Itu secara majas. Ada orang mati itu setengah mati istilahnya. Ada mati-mati coba-coba. Ada ini pertama, ada orang mati itu mati selesai kan? Makanya di kitab pembimbing tadi mengatakan orang mati betulan itu ditalkinkan balik tuh. Ya, subhana man ta'azzaza. Aqahara bil ibad liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kullu syai'in halikun illa wajhahu hukmu wa ilaihi turja'un. Mulai baca nih. Ya Fulan Ibi Fulan. Tuh, ya Abdullah bin Angga. Tidak. Aku ingatkan kau. Ya kalau datang 3 orang malaikat. Dua, bilang ya. Yang satu tuh bohongan, ya depan yang bohongi malaikat pula 3, bilang 2. Ya, itu kan ada bahasa tuh. Kalau yang besar dibilang kau aja bonding malaikat. Tuh kalau kecil sergak baik. Dia lari dia. Malaikat begitu kan, budak-budak gila dah. Tuh kan, kena. Ya. Maka belajar talqin tuh ya. Ikut orang talqinkan orang duduk. Nanti kalau orang meninggal dunia ya, nanti tuh, kalau ada yang sudah aku suruh kau talqinkan. Belajar. Paham dah tuh? Ya, supaya tahu dalam tuh kalau perlu masuk dalam kubur tuh duduk di situ nengok tuh. Baik. Nah, ini terakhir kau nampaknya nih. Ya, dah ada lalu. Ada orang paling takut orang meninggal balik nih. Tak mau pergi orang meninggal dunia macam tak ada mati pula. Ya, kadang-kadang di rumah di antara orang tikar-tikar yang duduk di depan itu tikar orang mati semua tuh. Ya, ada orang dikasih tanda takut maknya, takut bawa sini ke belakang dengan orang-orangnya. Nah, payah betul. Ya, la ilaha illallah udah. Ada panci, apa lagi? Ceret, apa lagi? Kain. Banyak di rumah tuh. Nah, jangan-jangan kalau kasih sama kau tuh punya orang mati semua. Allahu akbar. Wa qala wa bahthu talqinihi ar-rafiqal a'la li'annahu akhiru ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mardudun bi anna dhalika li sababin lam yujad bi ghairihi wa huwa anna Allah khayyarahu fakhtarahu. Wa qala adapun pembahasan kalau kita susah memang susah teruk betul. Lain ini. Beri Allah. Itu Nabi sampai dia mati, dia minta kepada Allah supaya diberikan semua kesakitan umat itu kepada dia. Kita manalah nyakitkan umat cuma betul-betul hutang pula. Pemimpin mana model gitu? Pembual semua. Ya, dia aku cakapnya. Kuping dengar. Ya. Tak nyinggung, tak cuma aku tendang cuma. Ya. Oi, jelas itu. Nah, tuh. Wa qala jadi karena ar-rafiqu ala itu akhir ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah ditolak sebab sesuatu yang ini tidak terdapat pada selain beliau. Dia Muhammad ini dia. Kau kemana? Ya, ada ditolak sebab sesuatu yang ini tidak terdapat pada selain beliau, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau memilih, lalu beliau memilih ar-rafiqul a'la. Suruh pilih. Yalah. Kalau kau pilih yang mana malam ini kira? Ngaji maghrib ini nak pergi kenduri di depan tuh kah? Ayam 1 kilo dikasih, duit 50.000 atau orang ngaji sama Ustaz Ghazali? Ayo kau tanya. Dah bakal ngaji lah kau.
Ya, betul. Dah maghrib di masjid mana tuh hilang semua ustadznya. Kalau ya buyanya hilang. Dekat isya baru nongol bawa kari semua. Nah, betul. Ya, coba kalau ustadznya pergi itu, dibilang kalah juga ustadz sama ayam. Nah, kalau aku bilang kalau pergi, coba bungkuskan ustadz itu juga ada. Ini keliling-keliling, apa namanya nih? Di posting pula makan enak-enak. Coba lah bawa ustadz memang budak balak. Ditengok kan, kalau di HP ada, keliling baju putih semua. Iya, tak ada perasaan, duduk. Nah, aku singgung, udah main-main deh, depan aku nih budak gila banyak. Ya, kalau tahan ngaji, tak ada, pergilah dia balik. Betul. Iya. Ya Allah. Kenapa? Ada yang mau tanya tuh? Mana ada yang tanya dia? Panas dingin mau tanya. Mana lagi tuh? Wa amal kafir. Nah nih, yang kafir ada, nak syahadat dia. Fayulaqanuhuma qat'an ma labdi ashhad liwujubi aidan ala ma sayti fi illa la yasir musliman illa bihima. Ya, adapun orang kafir dengan pasti hendaklah ditalkin memakai dua kalimah di atas dan diawali dengan ashhad. Karena Rasulullah SAW ketika pamannya mau meninggal, Abu Talib, ashhad ya ammi. Tak ngucap dia, ashhad ya ammi. Nengok dia, ini budak, tuh, aku kasih makan kecil dengan aku, makan semua dengan aku. Pamannya nih tak mau dia ngucap. Allah tegur langsung SAW, ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa a'lamu bil muhtadin. Atau makanya tadi orang kafir isyadah, saksikan dah kau. Syahadah, mau syahadah. Tuh kalau dia syahadah silakan mati, aman dia. Asyhadu an la ilaha illallah, mesti asyhadu anna muhammadar. Ada dua-duanya mesti. Kalau tidak mati kafir juga dia masih. Karena tidak mengucapkan syahadah masuk itu. Ngerti? Tuh. Ini ada orang Islam, masuk Islam kemarin di HP tuh. Hati-hati dibilang yang masuk nih nak ngerjakan duit kau cuma. Ada tak kemarin tuh? Di masjid mana tuh, kasihan ustadznya. Ketika dia masuk dicuri duit ustadznya itu. Ada kan? 10 tahun lalu ada ustadz kasihannya. Ustadz kan masih agung, kasihan dah. Masuk Islam dikasih makan, hidup di situ. Sudahlah sepedanya dibawa. Ustadz sepeda waktu itu duit ini pula dibawa. Sepeda ditinggal di mana tuh, di Jalan Ampera. Beli setengah juta. Ada tuh ceritanya. Hati-hati juga. Ya. Paham dah kau? Kasihan tuh guru. Ada tuh. Waqala. Adapun orang kafir dengan pasti hendaklah ditalkin memakai dua kalimah di atas dan diawali dengan asyhad. Saya bersaksi, dia bilang. Karena kata ini pula wajib diucapkan seperti keterangannya mendatang, sebab tidak menjadi muslim selain dengan dua kalimah syahadah tersebut itu. Dia dah mati, tidak bisa asyhadu alla ilaha illallah, mesti asyhadu anna muhammadar. Ya. Adzan ya. Nah, hati-hati kau pas adzan kau meninggal nanti. Baru tahu. Ya. Itu saja dulu. Insya Allah akan datang kita sambung 381 tentang hal-hal tersebut itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnal khatimah. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa umurana ya Allah ya lama masjid umurana. Allahumma hawin 'ala fi sakaratil maut wan najata min al-afwal hisab wa sallallahu Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.